Selamat siang, Bapak dan Ibu semua. Ya, terima kasih sudah hadir di siang hari ini di acara How to Streamline Make to Order Manufacturing Process. Nama saya Andi dari PT Wahana Cipta Sinatria. Hari ini saya ditemani oleh beberapa rekan. Ada di sini nanti Pak Adi Firmansyah dari Epicor Indonesia, Principal. Kemudian saya ditemani juga Pak Jalal, juga dari Epicor Indonesia. Lalu ada teman-teman saya yang lain dari WCS. Di sini ada Mas Arief, ada Laila dan Rinka. Ada satu juga dari Epicor Malaysia, Mr. Ken Leong join dengan kita hari ini. Terima kasih, thank you for joining. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, Bapak Ibu, kita akan mempresentasikan solusi Epicor untuk manufacturing. Namun di awal izin nanti saya akan mengenalkan WCS secara company mungkin sekitar 5 menit. Lalu juga tidak kalah pentingnya banyak customer, banyak perusahaan atau rekan-rekan kami menanyakan Epicor ini aplikasi dari mana? Sudah berapa lama aplikasi ini berada? Lalu di Indonesia itu prinsipalnya di mana? Siapa saja yang sudah pakai? Nah, nanti Pak Adi ada waktu 20 menit untuk men-sharing company profile dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sering dilontarkan. Mohon Bapak Ibu dapat ikut acara ini sampai selesai. Nanti di akhir acara juga ada feedback form. Mohon diisi untuk masukan bagi kami. Dan juga nanti ada voucher OVO dari rekan-rekan WCS dan sponsor Epicor untuk Bapak yang mengisi feedback form dan Ibu. Baik, sebelum saya mulai, ada satu artikel di Kompas pagi ini saya baca. Di kuartal 1 2022 atau Januari, Februari, Maret, itu inflasi di area konsumen sudah mencapai 3,4%. Ya, jadi harga-harga di level kita itu naik 3,4%. Tetapi inflasi di level produsen, artinya manufacturing, membeli barang, mengeluarkan biaya untuk memproduksi produk, itu inflasinya sudah mencapai 9%. Begitu. Jadi saat ini kenapa harga-harga di pasar tidak terlalu tinggi? Karena produsen-produsen itu masih mengurangi marginnya mereka. Mengingat daya beli masyarakat yang masih kurang belum naik ya, masih tertekan. Tetapi saya membaca di artikel yang sama, semester 2 tahun 2022 produsen akan menaikkan harga karena sudah tidak pas lagi gitu, kenaikan inflasi di level produsen dan konsumen. Nah, itu adalah tantangan kita di perusahaan manufaktur. Bagaimana kita bisa men-streamline proses. Kita coba menelusuri step by step di production line kita. Mungkin nanti Pak Jalal akan sharing sebuah konsep manufacturing, solusi dari Epicor untuk manufacturing, di mana kalau kita bisa memahami step by step, kita bisa memahami di mana barang kita, berapa cost-nya, mungkin dari situ kita masih bisa menjual dengan harga yang tidak terlalu tinggi ke market sambil kita mempertahankan margin. Kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu series yang sekarang, yang hari ini kita membahas mengenai manufacturing. Akan ada seri-series berikutnya, event-event dari Epicor dan WCS yang akan membahas topik-topik yang menarik yang berhubungan dengan kondisi di market saat ini. Izin saya mengenalkan WCS, mungkin slide-nya boleh di-sharing, Mas Arief. Ya, nanti sambil kami presentasi, saya presentasi, Pak Adi, Pak Jalal, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan, baik itu melalui chat room, melalui chatting, maupun bisa langsung interrupt, begitu ya, untuk menanyakan pertanyaan Bapak Ibu. Baik, sekilas mengenai WCS, kami perusahaan information technology yang berdiri sejak tahun 1995 di Jakarta dan Surabaya.
Customer kami ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar. Lalu kami ada sekitar 220 karyawan. 100 diantaranya adalah implementer Enterprise Resource Planning atau aplikasi. Ada lebih dari 80 customer kami saat ini, di mana 40 lebih diantaranya adalah perusahaan manufacturer. Demikian perkenalan awal atau singkat mengenai Wahana Cipta Sinatria. Selanjutnya saya akan berikan ke Pak Adi. Kita ada waktu 20 menit untuk dapat mengenalkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak Adi. Waktu dan tempat saya silakan ya ke Pak Adi. Ya, Pak Andi, terima kasih sekali waktunya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Adi. Saya Country Manager untuk Epicor Indonesia. Mungkin pertama kali Bapak dan Ibu ada di sini yang mengenal Epicor, atau ada beberapa juga yang sudah menggunakan aplikasi Epicor di sini. Izin saya coba share PowerPoint saya, Bapak dan Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, suara saya cukup jelas, Pak ya. Cukup jelas. Jelas, Pak Adi. Oke. Pak Rembo tadi ada chatting katanya suaranya kekecilan. Apakah sudah cukup jelas ya Pak Rembo? Oke, bisa kita mulai. Mungkin boleh dilanjut. Ya, sekali lagi perkenalkan saya Adi, saya Country Manager untuk Epicor Indonesia. Terima kasih Pak Andi ya. WCS merupakan partner kami, salah satu yang terbaik di Indonesia. Epicor sendiri kami global software company, Bapak dan Ibu, 50 tahun software company. Kita dari US dan office kita ada di Equity Tower, ada di 150 negara, 27.000 customer untuk on-prem dan 120.000 cloud user. 3.800 employee, dan 750 partner tersebar di worldwide. Nah, salah satu diferensiasi Epicor dengan ERP lain seperti topik kita hari ini adalah make to order, karena memang salah satu fokus industri spesifik kami adalah manufacturing dan turunannya. Manufacturing seperti apa? Lebih spesifik lagi configured to order seperti automotive component, industry machinery, plastic, rubber, metal fabrication, electronic, process chemical, ini secondary industry, building material, ataupun defense army. Kalau Bapak dan Ibu lihat, karakteristik dari industri ini adalah configuration to order atau engineering to order atau make to order. Dan tentunya seperti distribution turunannya ataupun project services seperti engineering, telecommunication vendor, ini juga kita bisa handle karena kita mempunyai fitur yang bisa menghandle project-based services manufacturing, seperti itu. Ya, kalau Bapak dan Ibu tadi ada introduce tentang bagaimana pandemic ini mempush segala activity, termasuk tentang inflasi yang tadi Pak Andi merefer, tentunya juga di manufacturing global secara outlook, kalau kita bisa melihat dan membaca tentang Gartner dan IDC, ini independent consulting untuk mereview activity investment di IT di seluruh worldwide. Kalau kita lihat IDC memberikan informasi bahwa untuk Asia manufacturer hampir 92% mereka lagi mempersiapkan project untuk men-face tantangan global seperti ini. Karena bukan hanya tentang COVID situation ataupun tekanan dari sisi bisnis lain, tapi mereka mempersiapkan untuk global competition seperti itu. Nanti saya akan share bagaimana industri spesifik di Indonesia, bagaimana competition-nya ada di sini. Nah, kalau kita melihat sebanyak 92% mereka lebih mempersiapkan IT infrastruktur untuk menunjang kebutuhan bisnis mereka seperti itu. Karena COVID outbreak ini membuat banyak tekanan sekali seperti remote production, resilient supply chain, dan lain-lain. Sebenarnya ini adalah mempush digitalisasi atau industri 4.0 juga seperti itu. Nah, ini juga inline terhadap campaign yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membuat industri 4.0 di Indonesia, ataupun bukan hanya di Indonesia, tagline-nya adalah Making Indonesia 4.0, tapi juga di seluruh dunia sedang mempush tagline campaign ini, seperti Made in China 2025, Made in India, Industry 4.0, Production 2030. Ini adalah bagaimana mereka mempush seluruh industrial untuk lebih efisien untuk menghadapi tantangan global. Nah,
Apa tantangan untuk industri-industri di Indonesia sebenarnya? Kalau kita melihat data Indonesia di sini, foreign investment di Indonesia, karena kita resources di Indonesia dari sisi material, dari sisi tenaga kerja ini sangat efisien. Sebenarnya banyak sekali foreign direct investment yang masuk ke Indonesia juga. Contohnya Epicor Indonesia, walaupun kemarin ya seperti Indonesia walaupun tahun lalu Indonesia lagi di-push tentang COVID krisis, tapi kita mempunyai beberapa proyek yaitu membantu foreign direct investment di Indonesia untuk set up company. Contohnya banyak sekali production untuk dari Hyundai dari Korea masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa tantangan manufacturer di Indonesia itu bukan hanya industri lokal tapi juga industri global. Oke, seperti itu. Nah, siapa yang kami telah bantu untuk melakukan digitalisasi prosesnya dari sisi manufacturing-nya dan streamline prosesnya, khususnya di industri manufacturing ini beberapa nama. Kami sangat fokus di industri spesifik yang seperti kami targetkan. Contohnya Garuda Metalindo, ini adalah ini adalah automotive spare part komponen. PLP ini juga merupakan electronic dan energy seperti itu. SAS, spare part manufacturing, elang perdana, ini juga rubber processing, tire, aneka gas industri, Samator, ini merupakan proses chemical, gas untuk di Surabaya, Arisa Mandiri, electronic manufacturing, Primajaya, ini rubber, St. John Summit, ini yang saya sebutkan tadi, ini adalah merupakan customer di bidang automotive spare part, dan lainnya seperti Sari Malati, Asavita Buana, Cibaliun, BRM, Bumi Resource Mineral untuk industri mining, food processing, Nah, kita juga membantu di project services, building material komponen, dan proses manufacturing seperti itu. Tapi hari ini kita akan lebih spesifik bagaimana berbicara tentang make to order, yang mana itu akan lebih industrinya lebih near ke industri configurated to order tadi. Bapak dan Ibu, saya perkenalkan Epicor Kinetic, ini merupakan solusi yang kami sampaikan. Bapak dan Ibu nanti bisa scan di sini untuk detail functionality kita. Sekilas saya tampilkan video sebagai gambaran bagaimana solusi kami khususnya di manufacturing. Izin share. Bapak dan Ibu, terima kasih. Ya, Epicor sendiri kita end-to-end solution. Nanti kita bisa ada series membicarakan tentang ini. Kita memang mensupport sekali untuk kebutuhan manufacturing seperti sensor automation dan lainnya. Tapi hari ini kita akan lebih bicara tentang salah satu solution kami, Epicor CPQ, yang nanti akan dibawakan oleh Pak Jalal. Ini salah satu highlight CPQ. Ini salah satu teknologi kami bagaimana dari sisi desain, configurated to order. Jadi emang tipikalnya ini sangat fit sekali untuk industri machinery,
automotive spare part ataupun metal fabrication. Ini sedikit tentang CPQ. Your product isn't standard. That's what makes it great. It doesn't just come in one size, one color, or one option. But how do you communicate this to a customer? How do you get sales proposals out faster? How can you make it easier to understand what they're buying? Our Products Configurator makes selling complex products easy. We use your product rules to create an intelligent configurator to eliminate errors, speed up the quoting process, and increase your sales. Your customers can enjoy an unparalleled buying experience. Whether it's on a customer-facing website or an online tool for your sales teams and dealers to create quotes, or a CAD automation tool that can help your engineering teams save even more time. Is visualization important for your business to stand out? Customers checking out your excavator can sit in the cab, adjust the headrest, and turn on the headlamps. Or they can see if their things fit in their shed, so they can select the correct size to fit their needs. It all happens instantly. We can integrate all of your business systems, push and pull data from your ERP, your CRM, or even a custom tool with our REST API. Manufacturers and retailers that use CPQ have realized 168% increase in annual sales, 38% faster sales cycle, and a 35% increase in production. Join our more than 500,000 monthly users that configure more than 5 million products. Epicor CPQ is transforming the buying experience, one customer after another. For more information, visit epicor.com. Bapak dan Ibu, itu mungkin sekilas tentang profil kami, industri yang kami serve di Indonesia, dan juga beberapa customer kami. Sampai saat ini 150 customer di Indonesia dalam jangka waktu 8 tahun terakhir. Memang Epicor sedikit terlambat masuk ke Indonesia, karena memang kita fokusnya tadinya adalah US, Australia, China, baru terakhir ke Southeast Asia. Tapi perkembangan kita sangat masif dan growing sekali di Indonesia. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pak Adi. Ya, kita sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu berhubungan dengan Epicor, berhubungan dengan prinsipal, silakan kami buka. Kalau belum ada, mungkin nanti bisa disampaikan melalui chat room. Kami akan jawab di akhir sesi atau di sesi-sesi pada saat luang ya Pak Adi. Baik Pak, ya terima kasih. Ya. Saya kembalikan ke Pak Andi atau Pak Ardi. Baik, terima kasih Pak Adi. Selanjutnya saya akan meminta bantuan Pak Jalal untuk mendemokan sedikit solusi dari Epicor ini. Bapak Ibu, mohon maaf karena mungkin kita waktunya 2 jam sehingga yang didemokan pun terbatas mungkin sekitar 30-40 menit. Termasuk nanti kita akan sharing konsep di manufacturing-nya sendiri. Meskipun demikian, setelah event kita akan kunjungi atau kita akan visit Bapak Ibu, kita diskusi lebih dalam di area-area yang tentunya sesuai dengan kebutuhan di perusahaan Bapak Ibu. Baik, saya serahkan waktunya ke Pak Jalal, dan nanti kalau ada pertanyaan Pak Jalal izin kita interrupt ya. Baik Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Andi atas kesempatannya. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Jalal Setiawan, Business Solution Consultant Epicor untuk Southeast Asia. Perkenankan, saya hari ini akan menjabarkan sedikit mengenai make to order manufacturing process, di mana objektif kita adalah bagaimana sih cara kita memberikan streamline processing, khususnya untuk make to order manufacturing. Ya. Sebelumnya mungkin saya akan share.
Ya, sebelumnya apakah udah bisa lihat screen saya? Bisa Pak Jalal. Baik. Bisa Pak, Suara saya juga terdengar jelas? cukup jelas. Jelas. Oke, baik. Nah, jadi untuk topik kita hari ini adalah kita fokus di bagian manufacturing. Ya. Nah, sebelumnya Epicor ini bisa mengcover yang kita sebut sebagai make to stock maupun juga make to order. Ya. Nah, di sini pada kesempatan ini mungkin saya memberikan sedikit penjelasan apa sih perbedaan make to stock dan apa itu make to order. Ya. Sebagai perbandingan, make to stock itu keseluruhan transaksional itu kita sebut sebagai inventory centric. Artinya, segala sesuatunya kita udah lakukan perhitungan dengan inventory. Misalkan, untuk proses demand, ya, biasanya kita bisa mulai dari sales forecast. Inventory, kita bisa lihat inventory policy-nya, yaitu minimum stock level maupun di order point-nya. Ya. Dan juga kita juga tambahkan sedikit namanya itu BOM routing formula. Nah, jadi di sini untuk make to stock environment, menurut saya ini cukup umum ya, di mana kita udah tetapkan ada yang nama sales forecast, kemudian kita tentuin level inventory yang kita mau. Nah, kemudian dengan adanya parameter tersebut, kita langsung bisa menghasilkan apa yang disebut PO suggestions, yaitu usulan dari sistem mengenai harusnya saya beli raw material berapa sih, ataupun juga job suggestions untuk barang-barang yang kita produksi sendiri. Prosesnya benar-benar straightforward karena dia itu make to stock. Ya. Nah, bagaimana dengan proses make to order? Make to order itu memiliki karakteristik yang saya bilang sangat berbeda dengan make to stock. Ya. Kalau make to stock itu tipikalnya industri yang minim variasi, namun volumenya besar. Ya, mungkin kalau saya berikan contoh, itu seperti produksi air mineral. Ya, air mineral itu selalu produksinya besar jumlahnya, dan dari tahun ke tahun ya tidak ada perubahan, hanya dia produksi air mineral aja. Ya. Nah, berbeda dengan make to order. Make to order ini biasanya diperuntukkan untuk industri yang sifatnya itu project based, ataupun tiap kali ada pesanan dari customer dia itu selalu beda, baik dari segi bentuk, dimensi, warna, atau segala kemungkinan yang dibutuhkan oleh customer, kita harus siap untuk memenuhinya. Nah, jadi secara tidak langsung perbedaannya adalah make to order biasanya mengcover industri yang variasinya lebih besar. Walaupun jumlah volume produksinya relatif lebih kecil daripada industri yang make to stock. Ya. Nah, belakangan ini industri make to order ini semakin banyak. Ya, semakin timbulnya ada namanya industri kreatif, ya. Kemudian rata-rata customer ini memberikan pengen barang yang berbeda daripada barang-barang pada umumnya, ya. Seperti halnya misalnya kita belanja barang di IKEA misalnya. Nah, jadi pada saat kita beli, walaupun udah ada produk katalognya, namun terkadang kita masih bisa pilih, saya bisa ganti nggak ya warnanya? Saya bisa tambahin ada beberapa bagian buat lapisannya nggak sih? Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat bisnis make to order ini unik. Ya, rata-rata bisnis yang menggunakan metode ini seperti otomotif spare part, ya, otomotif component. Ya, kita tahu bahwa komponen otomotif itu biasanya setiap tahun mungkin berubah ya, mengikuti tren, ya. Kemudian
juga industri seperti furniture atau metal fabrication. Ya. Nah, di sini saya akan membahas apa sih uniqueness daripada make to order environment dan bagaimana sistem kami Epicor dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut. Ya. Nah, jadi di slide ini saya tampilkan adalah make to order, di mana demand ini langsung berasal dari customer. Ya. Dan ini orderan ini harus benar-benar langsung dari customer ya, baik itu segi spesifikasi maupun jadwal pengiriman dan kriteria-kriteria lainnya. Ya. Nah, seringkali kita dihadapkan oleh situasi yang sulit. Kenapa? Karena untuk make to order, barang tersebut itu selalu berbeda ya, selalu baru. Misalkan saya perusahaan metal fabrication. Tiap kali ada order, saya selalu dikirimin desain atau gambar produk yang baru. Yang dimana saya mungkin kesulitan. Kira-kira ini berapa ya harganya? Kira-kira saya bisa deliver barang ini kapan ya? Dan beberapa kesulitan lain, misalnya kalau misalnya barang yang baru, apakah saya harus daftarkan dulu ke master data ya? Nah, dan beberapa challenge yang lainnya. Nah, jadi banyak challenge untuk kebutuhan barang yang sifatnya make to order. Karena itu, Epicor memiliki beberapa solusi untuk membantu make to order processing ini. Ya. Nah, salah satunya di sini adalah yang kita sebut sebagai part on the fly. Tadi saya udah jelaskan bahwa sebenarnya untuk barang-barang yang belum pernah kita buat sebelumnya, misalkan ada gambar desain yang baru, ya, itu rata-rata untuk sistem ERP yang tradisional, mereka harus mendaftarkan barangnya terlebih dahulu dalam sistem. Karena ini merupakan konsep daripada make to stock ya sebenarnya. Nah, di Epicor kita punya keunggulan yang kita sebut sebagai part on the fly ya di sini. Part on the fly di sini yang dimaksud adalah tiap kali ada orderan yang masuk, kita bisa buat dalam quotation maupun dalam sales order secara langsung tanpa perlu kita daftarkan ke master data. Ya, itu salah satu kelebihan yang kita miliki. Jadi nanti master data itu melekat pada quotation atau sales order. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa bikin yang namanya methods of manufacturing, yaitu kita bisa buat bill of materialnya dalam quotation, kita bisa buat planning buat labornya, ya, bahkan kita bisa prediksi kira-kira kapan kita bisa menyelesaikan orderan tersebut. Nah, untuk sesi kali ini sebagai gambarannya, saya akan mendemokan salah satu contoh fitur di Epicor yang kita sebut CPQ atau Configure Price Quote. Nah, izinkan saya untuk share salah satu modul yang kita punya, yaitu CPQ. Ya, oke. Nah, jadi CPQ ini adalah salah satu fitur di Epicor untuk mempermudah proses make to order. Nah, bayangkan kalau misalnya saya sebagai pengusaha yang menjual golf cart ya, ini ada satu contoh golf cart. Nah, saya akan pasang di website saya. Ini contoh ini website saya. Di website saya ini, saya akan tampilkan kalau misalnya mau beli barang saya, silakan pilih sendiri mau warna apa, modelnya gimana, ya. Jadi ini salah satu fitur yang ada di Epicor di mana kita bisa lihat sendiri ya. Kita dengan dibantu dengan teknologi ini, sebenarnya teknologi dari AR, VR ya, augmented reality ataupun virtual reality. Jadi di sini kelebihan yang kita miliki adalah antara customer dan manufacturer itu memiliki satu sudut pandang yang sama.
karena kita memiliki preview yang sama ya. Nah, jadi kelebihan di sini kita juga bisa memiliki bantuan untuk mengkonfigur barang-barang yang kita mau. Oke, misalnya bisa nggak sih saya ganti warnanya? Nah, di sini kita dengan klik di sini kita bisa merubah warnanya ya, seperti yang kita mau. Misalnya saya mau ganti jadi biru, ya. Nah, ini juga bisa. Kemudian saya mau jadi 2 seater. Setelah saya lihat, kayaknya kurang cocok 2 seater, lebih bagus 4 seater. Nah, ini juga bisa ya. Nah, jadi banyak hal yang kita bisa konfigur di sini, ya. Termasuk yang dari sini ya, joknya. Misalkan saya mau jok warnanya hitam misalnya atau coklat. Nah, ini juga bisa. Nah, jadi ke depannya antara ERP system dan juga front end itu harus synchronize dan selaras. Nah, ini salah satu yang kita keunggulan kita di Epicor. Di sini dengan adanya fitur ini itu mengurangi kesalahan ya, daripada nanti customer inginnya seperti apa bentuknya dan kita delivernya salah. Nah, di sini itu customer dan produsen itu memiliki same page. Oke. Nah, di sini kita juga bisa tampilkan beberapa tambahan lain ya. Misalnya saya mau eksteriornya gimana ya. Saya mau ganti bannya yang berapa inch. Ya, di sini juga bisa. Misalnya saya mau ganti yang Mercury 12 inch. Nah, ini otomatis terganti ya. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan beberapa fitur atau rule ya, sesuai dengan preference kita masing-masing. Oke. Misalnya saya mau tambahkan windshield ya. Nah, pada saat saya pilih windshield, saya itu pilih yang misalnya dot ya. Nah, ternyata pada saat saya pilih dot, dia itu ada muncul error message. Nah, di sini ada bahkan kita bisa terapkan fitur ini ya, ada rule yang kita bisa atau validasi yang kita bisa buat sendiri. Misalnya ternyata untuk saya memilih windshield itu harus membutuhkan kanopi. Nah, solusinya ada 2. Antara saya itu menambahkan kanopi terlebih dahulu atau saya harus remove windshield-nya ya. Jadi ini sebagai guidance juga untuk pembeli. Oh, kalau misalnya butuh windshield ya harus tambah kanopi dong. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi fitur-fitur ini nanti ke depannya kita bisa konfigur sesuai dengan kebutuhan customer ya. Ya, untuk case ini mungkin saya tambahkan kanopi. Ya. Jadi add kanopi kemudian tambahnya dot windshield ya. Ya, kira-kira seperti ini nanti. Nah, dan lain-lain dan sebagainya. Kita bisa pilih gas, elektrik dan lain-lain aksesoris apapun. Ya. Nah, dari setiap perubahan yang ada di sini itu secara otomatis juga bakal mengenerate perubahan harga. Ya. Nah, jadi sebagai kesimpulannya kita juga bisa melihat di detail ya. Apa sih kira-kira komponen penyusunnya kenapa kok bisa harganya segini? Nah, di sini kita bisa melihat detailnya. Oh, ternyata komponen detail penyusunnya adalah for passenger seating-nya sekian, sekian beserta drill down harganya. Artinya apa? Hal ini memberikan kebebasan kepada customer untuk memilih, kira-kira kalau budget saya nggak masuk, apa ya yang bisa saya kurangin? Karena ini ada drill down harganya secara detail ya. Nah, oke. Nah, jadi ini salah satu fitur di CPQ di mana kita bisa dari sisi customer bisa melihat ya, membandingkan, bahkan kita bisa memodifikasi sendiri sesuai dengan preference kita. Oke, yang tentunya setelah kita itu oke, di sini bakal otomatis mengenerate harga ya, mengenerate harga, costing ya dari sisi sistem dan juga sekaligus dia bakal menunjukkan komponen-komponen detailnya seperti apa yang tadi kita udah konfigur sebelumnya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum saya lanjut ke yang berikutnya.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa lanjutkan, ya. Nah, jadi sebenarnya untuk yang tadi itu begitu udah di oke, dia bakal otomatis muncul di sini ya. Golf cart, 4% seating, electric power, seat color premium, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi di sini di detailnya kita langsung udah tahu barangnya di mana, ya. Nah, jadi di Epicor sendiri, bagaimana tools itu bisa membantu? Salah satunya adanya task list. Ya, kita tahu dalam make to order environment itu dalam pembuatan suatu quotation itu dibutuhkan bantuan dari banyak divisi ya, bukan hanya orang sales. Namun dia juga harus minta bantuan dari orang engineering misalnya, orang planning misalnya untuk memastikan tersediaan barang, atau mungkin bahkan orang production untuk memastikan workload yang ada di shop floor itu kira-kira masih cukup nggak ya saya menampung untuk orderan kali ini. Nah, jadi di sini Epicor ada yang disebut namanya task list. Task list di sini itu bakal menggambarkan kita bisa memberikan tugas ya, assignment untuk tiap-tiap orang. Nah, jadi kelebihan di Epicor ini bukan hanya spesifik ke manufacturing saja, tapi ini juga bisa berfungsi untuk yang non-manufacturing ya, seperti mining industry, oil and gas industry, dalam penyusunan quotation misalnya. Ya, jadi di sini kita bisa assign ke orang tertentu yang misalkan dalam pembuatan quotation saya bisa membuat beberapa steps ya. Misalkan saya harus contact the prospect dulu, kemudian saya langkah yang kedua harus analisa data dulu untuk mengenerate BOM dan routing, baru kemudian saya generate quote ya. Nah, di sini kita bisa tentuan step-step detailnya seperti apa ya. Nah, kita bisa assign orangnya siapa. Kita bisa tentuin tanggalnya, due date-nya, bahkan sampai jamnya jika memang diperlukan. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini sudah muncul di Epicor. Ya. Nah, Epicor sendiri dari tadi apa yang udah kita sampaikan, itu secara otomatis itu bakal munculkan yang namanya worksheet. Ya. Dari data-data yang kita udah pilih sebelumnya itu bakal munculkan namanya worksheet. Nah, worksheet di sini kita bisa menimbulkan kira-kira biayanya gimana sih yang tadi secara internal ya. Nah, jadi di sini kita langsung tahu berdasarkan item-item yang dipilih oleh customer untuk memproduksi hal tersebut. Kira-kira saya itu biayanya sekian. Ya. Baik dari sisi burden cost, dari sisi labor cost, dari sisi material cost, ya. Ini udah otomatis terintegrasi ke dalam sistem. Tinggal bagaimana cara kita melakukan strateginya agar kita memenangkan tender ini atau deal ini, ya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan kalkulasi. Misalkan saya bisa tambahkan dari biaya-biaya saya tersebut, kita bisa tambahkan ada yang namanya markup atau profit. Nah, di sini asumsi saya input keseluruhan tambahan markup 30%. Sehingga sistem mengkalkulasikan totalnya adalah sekian. Ya. Nah, di sini kita juga bisa tambahkan hal-hal lain yang berkaitan dengan quotation ini. Misalkan saya mau tambahkan commission buat sales sebesar 4% misalnya. Ya. Jadi saya bisa tambahkan di sini, kemudian bisa menimbulkan pricing yang baru. Nah, jadi pricing yang baru ini yang kemudian nanti disuggestkan oleh sistem. Ya. Oke, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa dengan adanya Epicor ERP ini, khususnya di CPQ, dapat membantu kita dalam menyelaraskan keinginan dari customer dan juga dari sisi manufacturing kita. Kedua, kita bisa memprediksi biaya dan price suggestions.
sehingga kita tidak mengalami kerugian. Ketiga, kita bisa menentukan strategi bagaimana agar kita memenangkan sebuah deal. Ya. Keempat, kita juga bisa mengatur step-stepnya seperti apa, ya, sama seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Orangnya siapa, dan ini bisa menjadi kayak KPI untuk tiap-tiap orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan quotation ini. Ya. Oke. Pak Jalal, Ya. sedikit interrupt, sorry. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Hadi. Terima kasih Pak Hadi. Pertanyaannya ada 3 di chat room. Baik, Pak. Saya tolong ya. dibacakan. Baik, yang nomor 1, saya satu-satu ya Pak. Bisakah aplikasi tersebut digunakan di food industry? Adakah contohnya? Baik. Oke, Pak. Baik. Nah, jadi kalau apakah ini bisa dipakai oleh food industry apa tidak? Menurut saya harus lihat dulu produknya apa, Pak. Berdasarkan pengalaman saya, food industry ini lebih ke arah make to stock. Ya, bukannya nggak bisa, tapi karakteristik yang seperti ini menurut saya karena tipikal bisnisnya seperti apa? Karena kalau misalnya food rata-rata itu high volume ya, tapi variasinya minim. Namun kalau misalnya makanan itu custom, ya misalnya kue tart buat wedding atau apa gitu ya, nah itu mungkin bisa karena variasinya banyak, namun volumenya nggak begitu besar. Jadi ya saya jawab, ya bisa tergantung karakteristiknya seperti apa. Masih pertanyaan nomor 1 Pak Jalal. Kalau tidak salah tadi di awal Pak Adi juga sempat sharing bahwa di Indonesia ini ada perusahaan food industry yang menggunakan Epicor meskipun dia tidak mengimplementasikan configure price quote ini. Begitu. Ya, boleh mungkin di sharing Pak yang sudah pakai. Baik. Jadi salah satu customer yang kita udah implementasikan itu adalah Sari Melati Kencana. Bagi yang belum tahu, jadi dia itu adalah produsen yang supply sosis dan juga pasta ke Pizza Hut. Ya. Nah, jadi sebenarnya salah satu kendala yang mereka hadapi adalah mereka harus bisa deliver produk-produk tersebut secara on time. Di mana sebelumnya, sebelum ada sistem, mereka kelabakan. Ya. Nah, mungkin ini nanti sambil saya jelaskan case-nya di bagian saya berikutnya, yaitu di bagian MRP dan juga multi-resource scheduling. Ya. Lalu pertanyaan kedua Pak Jalal, ya, bisa diintegrasikan dengan sistem yang ada di existing, misalnya SAP? Oke, baik. Oke, kalau menjawab bisa atau tidak, saya jawab bisa, selama other third party tools itu entah SAP ataupun tools yang lain, software yang lain itu open API. Syaratnya itu ya. Karena Epicor ini dibuild dengan REST API ya. Jadi memungkinkan kita untuk melakukan integrasi dengan third party software yang lain. Oke. Lalu yang ketiga, bagaimana aplikasi tersebut digunakan untuk produksi make to stock? Adakah contohnya? Baik, kebetulan yang untuk sesi kali ini saya menjabarkan yang buat make to order ya. Untuk make to stock, menurut saya itu konsepnya lebih simple. Kenapa? Karena dia variasinya lebih minim ya. Hanya trikinya untuk make to stock itu bagaimana cara kita mengatur kestabilan stock level ya, min max ya, sehingga kita nggak mengeluarkan duit yang sangat besar yang mempersehat cash flow kita. Baik, terima kasih Pak Jalal. Pak Hadi, apakah sudah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Hadi? Ya, mungkin untuk pertanyaan yang ke-1, ke-2, dan ke-3, kalau boleh nanti di tim kami akan mengontak Pak Hadi setelah ini. Kita akan buat sesi onsite ya untuk
diskusi dan menjelaskan lebih lanjut, terutama di area make to stock ya Pak, kalau tidak keberatan. Baik, Pak Jalal, Baik, silakan Pak. dilanjut ya. Baik, ya. Jadi yang tadi itu saya gambarkan adalah sekilas contoh daripada yang fitur di Epicor yang kita sebut sebagai CPQ. Ya, jadi CPQ atau Product Configurator itu hanya adalah salah satu tools yang mempermudah kita dalam streamline proses make to order. Ya, memang ini menurut saya lebih cocok ke make to order, ya, di mana variasi daripada permintaan customer itu besar, namun secara jumlah volume produksi tidak sebesar yang make to stock. Ya, berdasarkan pengalaman saya, industri-industri make to stock biasanya kayak F&B ya, kayak air mineral, kayak snack, ya, kemudian seperti barang-barang yang ya umum ya, misalnya seperti ya makanan, minuman, dan lain-lain. Jadi intinya make to stock ini yang relatif stabil permintaannya. Oke, dari masa ke masa dia relatif stabil. Sedangkan untuk yang make to order dia benar-benar tergantung oleh customer. Misalnya kayak metal fabrication, tiap kali kita ada orderan selalu gambarnya berbeda ya, karena permintaan dari customer berbeda. Untuk project based manufacturing, misalkan saya ada pesanan suruh bikin menara sutet ya, lokasinya berbeda-beda, misalnya satu di Surabaya, satu di Medan. Nah, itu udah pasti berbeda karena kita harus melihat struktur lahannya dulu, baru kemudian kita bisa melakukan konfigurasi dan kita bisa quote harganya. Ya. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut lagi mengenai kelebihan di Epicor. Ya, jadi salah satu tools yang membantu kita dalam keseharian industri, baik itu make to stock ataupun make to order, ya, itu ada yang namanya methods of manufacturing. Nah, methods of manufacturing ini adalah gabungan daripada bill of material. Nah, menurut saya bill of material udah umum ya. Kemudian yang satu adalah bill of operation, yaitu kumpulan dari step-step operasional. Istilah manufacturingnya biasa kita sebut sebagai routing. Ya. Nah, apa sih yang kita bisa cover di Epicor? Jadi di Epicor ini yang namanya methods of manufacturing, misalnya untuk bill of operation, di sini ada yang namanya data input berupa labor cost, burden cost, dan juga subcontracting cost. Sedangkan dari sisi scheduling, kita bisa input namanya setup time untuk sebuah mesin, production standard time, maupun juga days out kalau untuk yang subcontracting proses. Sedangkan untuk bill of material, biasanya yang kita input itu adalah lead time untuk sebuah material, dan juga reorder point untuk sebuah material. Di mana dari sisi biaya, kita bisa melihat juga dari sisi material cost maupun juga material burden. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa dengan kita melakukan setup methods of manufacturing, kita bisa mendapatkan asumsi, estimasi biaya, dan juga estimasi schedule secara lebih akurat. Nah, yang tadi saya sebutkan, jadi methods of manufacturing ini bisa kita aplikasikan pada quotation. Sehingga benefit yang kita terima pada saat melakukan proses quotation adalah kita bisa mendapatkan estimasi harga dan juga mendapatkan estimasi penjadwalan kapan barang tersebut selesai secara lebih terukur. Nah, satu hal lagi yang penting di Epicor itu adalah resource group. Jadi resource group ini kita bisa melakukan pengelompokan mesin, ya, sehingga algoritma Epicor dia bakal assign mesin berdasarkan idle tidaknya mesin tersebut.
atau berdasarkan capability daripada mesin tersebut. Ya. Jadi di Epicor nanti kita memiliki fleksibilitas, memiliki kebebasan antara nanti activity ini harus dijalankan oleh mesin tertentu atau dia oleh grup mesin tertentu kalau misalnya ada yang idle, atau berdasarkan capability tertentu dalam sebuah mesin. Ya. Nah, salah satu challenge di make to order environment itu adalah pembuatan barang yang kadang itu repeat order, namun kadang juga repeat order namun dengan beberapa modifikasi. Ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya saya ke IKEA udah ada produk katalognya, namun saya ingin custom nih. Saya mau katalognya ini, tapi saya ingin warna yang berbeda. Nah, bisa nggak sih? Tolong estimasi biaya tambahannya berapa dan berapa cepat. Nah, di sini Epicor memiliki tools yang kita sebut method share across system. Di mana kalau misalnya kita udah punya historical, entah itu dari quotation, entah itu dari master data yang lain, atau dari job yang sebelumnya, kita bisa panggil formula tersebut. Sehingga kita tidak perlu membuatnya dari scratch ya, atau satu persatu. Ya. Nah, jadi di Epicor sendiri untuk case tersebut, kita misalnya yang tadi IKEA ya, kita udah pernah buat sebelumnya, karena ada katalognya, artinya saya bisa copy aja dari part method ini. Ya, saya bisa panggil formula dari produk tersebut, dan saya bisa tambahkan modifikasi. Saya tambahkan cat yang berbeda ya. Saya tambahkan aktivitas painting, dan juga saya membeli raw material cat yang baru. Nah, jadi tujuannya adalah mempercepat proses produksi. Oke. Nah, jadi setelah kita membuat setup atas segala yang kita perlukan dalam manufacturing, entah itu methods of manufacture maupun juga method share across systemnya, jadi yang berikutnya adalah kita bisa masuk ke yang kita sebut fase planning. Ya. Nah, yang fase planning ini saya bilang ini salah satu fase yang cukup rumit namun juga sangat menarik. Jadi fitur ini yang membantu manufacturer yang ada di Indonesia. Ya. Oke. Jadi sebagai tambahan penjelasan, planning ini itu sebenarnya cukup simple. Ya. Secara garis besar, kita ibaratkan planning ini sebenarnya hanya untuk menyeimbangkan demand dan supply. Ya. Sama seperti gambar di samping ini. Jadi demand di sini kita bisa lihat dari sales order maupun dari sales forecast. Oke. Nah, sedangkan di sini kita juga harus melihat beberapa parameter yang kita udah setup sebelumnya. Ya. Nah, parameter apakah itu? Parameter yang lain yang kita harus pertimbangkan dalam planning itu ada yang namanya bill of material, ada bill of operation, di mana di Epicor kita sebut sebagai methods of manufacturing. Oke. Nah, di sini ternyata di Epicor difasilitasi oleh beberapa parameter lain, sehingga proses planning di Epicor menjadi lebih akurat lagi. Ya. Jadi apa saja sih parameter yang lain? Parameter yang lain itu ada yang namanya existing job. Jadi job-job yang udah lagi ada di shop floor sekarang karena mesinnya kepake kan. Nah, jadi itu juga diperhitungkan oleh sistem. Existing PO. Jadi PO-PO yang kita udah order tapi belum nyampe, nah itu juga diperhitungkan oleh sistem. Production calendar. Nah, ini juga penting ya. Jadi kita bisa set dalam satu hari kita itu kapasitas produksinya itu berapa jam? Apakah 24 jam 3 shift, atau hanya 1 shift, atau hanya 2 shift? Ya.
Kemudian yang terakhir itu ada inventory. Nah, inventory ini kita bisa menggabungkan parameter yang tadi ada di make to stock ya. Misalkan untuk barang-barang impor, kita biasanya input ada namanya minimum order quantity-nya ya. Kemudian kita harus juga menjaga stock level, ketersediaan raw material kita karena barang ini impor. Ya. Nah, jadi seluruh parameter ini kita perhitungkan dalam Epicor System ya. Di mana engine ini kita sebut sebagai MRP atau Material Requirement Planning. Yang kemudian output-nya itu kita bisa keluarkan ada 3 ya. Yang pertama adalah output yang pertama dari MRP adalah suggested job. Nah, ini khusus untuk barang-barang yang kita produksi sendiri. Ya. Jadi sistem akan memunculkan suggested job ini, barang tersebut harusnya diproduksi kapan, tanggal berapa, jumlahnya berapa. Dan di mesin-mesin yang mana, dan di labor-labor yang mana, kalau memang diperlukan. Ya. Yang kedua adalah suggested PO. Nah, jadi hal ini khusus untuk barang-barang yang kita beli. Misalnya raw material. Ya. Jadi kita melakukan yang namanya suggested PO. Ya. Jadi sistem akan memberikan suggestion kira-kira kapan seharusnya kita beli produk tersebut, raw materialnya, dan kira-kira jumlahnya berapa. Jangan terlalu banyak karena akan memperburuk cash flow kita, jangan juga terlalu sedikit karena kalau terlalu sedikit akan menghambat produksi. Jadi harus seimbang. Ya. Dan juga yang terakhir ada yang namanya suggested change PO. Nah, suggested change PO ini cukup unik ya. Kenapa? Karena di sini Epicor memungkinkan kita memberikan suggestion untuk change PO. Terjadi di Epicor ini memungkinkan adanya perubahan kalau misalnya dalam fase planning yang belum di-execute ya. Perubahan di bagian yang mana bisa terjadi karena perubahan tanggal, karena permintaan customer ternyata saya maunya mundur ya. Nah, kalau kita generate lagi MRP-nya, maka dia bakal mundur juga. Ya. Ataukah juga perubahan quantity. Oh, ternyata ada tambahan bukan dari customer ini, tapi dari customer yang lain yang membutuhkan raw material yang sama, sehingga dia otomatis menggabungkan menjadi satu ya, jadi satu consolidated PO. Nah, itu juga memungkinkan. Nah, jadi ini adalah fitur di Epicor yang kita sebut sebagai planning, ya, yang dimana outputnya di sini sangat membantu dalam keseharian kita khususnya di bidang manufaktur. Ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Pak Jalal, mungkin ada satu yang sering ditanya juga kepada kami ya. Baik. Untuk yang planning ini berarti bisa dipakai untuk make to stock juga ya Pak? Betul Pak. Yang ini lebih general ya Pak ya. Ini bisa make to stock dan ini bisa make to order. Baik, makasih Pak Jalal. Baik. Nah, oke. Jadi yang berikutnya adalah saya ingin menunjukkan apa sih kelebihan Epicor setelah kita melakukan fase planning ini, khususnya di manufacturing-nya. Jadi di Epicor ini tadi saya sebutkan yang muncul adalah namanya suggested job ya. Nah, dari suggested job ini kita bisa lihat hasil job tersebut berupa Gantt chart. Ya. Nah, jadi dari Gantt chart ini nanti kemudian kita bisa melihat, oh ini loh yang disuggest oleh sistem ternyata kira-kira seperti ini jadwalnya. Apakah kita setuju untuk execute hal tersebut? Ataukah bisa nggak sih kita modifikasi? Nah, karena kita masih dalam fase planning. Nah, jawabannya adalah ya, di Epicor memungkinkan kita untuk melakukan simulasi sebelum kita execute job tersebut. Ya, seperti pada layar ini kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa melihat di sisi kiri resource. Resource itu adalah mesin, bisa berupa orang atau berupa any tools ya, yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Ya, kalau misalnya saya itu melakukan laser cutting gitu misalnya.
Nah, di sini ada resource-nya namanya laser cutter. Ya. Jadi bisa berupa mesin atau orang dengan skill khusus atau any tools yang berkaitan dengan aktivitas produksi itu bakal muncul di sini sebagai hasil dari suggested job. Nah, yang namanya suggested job ini bisa kita setujui, bisa kita adjust sebelum kita execute. Ya. Nah, di Epicor ini ada fitur yang kita bisa melakukan drag and drop, ya. Kita bisa move job yang kita mau, ya, sesuai dengan kebutuhan dari customer atau prioritas dari perusahaan sendiri. Ya. Nah, sebagai tambahan, jadi Epicor ini bisa melakukan penjadwalan atau scheduling, baik secara backward ataupun secara forward. Ya. Kalau misalnya secara backward, artinya kita yang tentuin kira-kira kita mau selesainya produk ini tanggal berapa, jam berapa. Kemudian sistem bakal secara otomatis menghitung mundur. Artinya suggested yang ada di sini itu harusnya produksi ini seharusnya jalan tanggal sekian pada jam sekian pada mesin yang ini, late Turner model yang nomor 3, mesin nomor 3. Nah, ya. Jadi itu kalau backward. Sedangkan forward sebaliknya ya. Kalau forward kita tentuin kita maunya start kapan, tanggal berapa. Nanti sistem otomatis bakal menghitung kira-kira dia selesai tanggal berapa dan jam berapa. Ya. Epicor sendiri itu juga ada yang namanya finite capacity maupun yang namanya infinite capacity. Perbedaannya adalah finite capacity adalah Epicor bakal menghitung seluruh demand yang masuk berdasarkan kapasitas produksi yang real. Sedangkan untuk infinite capacity itu kita bisa tampung seluruh order tanpa kita melihat kapasitas produksi kita. Ya. Jadi kita bisa dua tipe scheduling. Dan tujuan dari finite dan infinite capacity itu juga berbeda tujuannya. Ya. Kalau finite capacity tentu tujuannya supaya kita bisa merefleksikan keinginan customer dan kita bisa menjawab kira-kira kapan barang tersebut selesai produksi dengan lebih terukur, lebih akurat, ya. Sedangkan untuk infinite capacity sebenarnya tujuan kita untuk mengukur workload kita. Jadi biasanya dalam satu perusahaan itu ada yang namanya bottleneck ya. Ada misalnya satu atau beberapa mesin, beberapa orang ya atau beberapa resource yang menurut kita itu overutilized. Nah, dari mana kita lihatnya? Kita bisa lihat dari Gantt chart yang tadi ada di sini ya. Jadi dari Gantt chart ini kita bisa melihat bottleneck kita itu di mana sih? Apakah kita ini harusnya banyak orderan yang masuk, tapi kita nggak bisa fulfill orderan tersebut karena kita ada keterbatasan di mesin cutting kita, Pak. Karena mesin cutting kita masih tradisional, jadi kapasitasnya kecil. Nah, itu ya. Atau kita juga keterbatasan di orang nih, Pak. Nah, jadi dengan adanya kita melakukan finite capacity, ya, atau infinite capacity, kita bisa mengatur strategi produksi kita dengan lebih akurat. Ya. Nah, jadi di sini Epicor secara umum kita bisa menyesuaikan, ya, baik itu make to order maupun untuk produksi yang make to stock. Oke. Untuk make to order kita bisa bantu dengan salah satunya itu CPQ. Saya bilang salah satu ya. Dan masih ada beberapa tools yang belum saya tampilkan di sini. Ataupun juga make to stock. Nah, yang kemudian kita bisa rangkum kembali dengan fitur planning yang ada di Epicor, di mana dengan adanya MRP proses, ya, artinya kita bisa melakukan planning secara lebih akurat, ya, dan juga akurasi biaya yang lebih baik. Sehingga output yang kita tampilkan, kita juga bisa lihat dan monitor pada fitur yang kita sebut sebagai multi-resource scheduling block ini. Ya, di mana kita bisa analisa bagaimana sih produksi kita, apakah bisa on time, apakah telat, dan bagaimana cara kita manage-nya. Ya. Nah, jadi
ini adalah fitur-fitur yang kita miliki di Epicor sebagai streamliner untuk manufacturer, khususnya di make to order process. Ada pertanyaan sampai saat ini? Ya, saya Pak. Tanya ya. Halo, suaranya kecil. Silakan Pak Sony. Ya. Suaranya boleh volumenya dibesarkan sedikit Pak. Ya, ini gimana suara saya? Iya. Masih soft, tapi udah oke Pak. Ini gimana Pak? Suara saya udah bisa didengar? Ya, silakan Pak Sony. Ya. Boleh. Tadi dijelaskan bahwa saya masih awam ya. Saya sebagai orang awam itu, saya lihat dalam hal ini tadi dijelaskan bahwa planning dengan price estimation itu jika di tempat saya itu tugasnya, tapi kalau dengan adanya aplikasi perangkat lunak ini, peran mereka itu dapat ditiadakan. Gitu. Saya sebutkan seperti itu. Maaf Pak Sony. Iya. Halo. Iya Pak Sony. Boleh tolong diulang sekali Pak Sony. Maaf Pak, suaranya mungkin kecil ya di saya. Bagaimana dengan yang lain? Ya, saya ulang. Tadi ada dijelaskan bahwa aplikasi perangkat lunak ini itu mengakomodir planning dan juga price estimation. Selain ada feature-feature yang lain. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan normalnya, perusahaan-perusahaan pada umumnya itu kan ada petugas yang bikin untuk planning, kemudian menghasilkan Gantt chart, mendefinisikannya, kemudian sampai ke pricing, petugas pricing. Nah, dengan ada aplikasi ini, peran mereka itu bisa digantikan. Apakah bisa se ekstrim itu atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sony atas pertanyaannya. Ya, jadi saya jawab pertanyaan tadi, saya ulang sedikit ya. Jadi pertanyaan Pak Sony adalah, dengan adanya fitur-fitur yang ada di sistem ini, apakah ini bisa mengurangi beban daripada scheduler maupun orang pricing tersebut? Ya, nah saya jawab, menurut saya di sini kita bisa mengarahkan Pak. Jadi ada beberapa benefit tambahan untuk individu tersebut ya. Yang pertama, dia bakal mengurangi workload. Ya, kita bayangkan kalau misal tidak ada sistem, orang pasti membuat segalanya secara manual. Baik itu scheduling, Gantt chart, baik itu secara pricing, ya, maupun strateginya, strategi produksi. Dia melakukan secara manual. Nah, sedangkan dengan adanya sistem, bukan berarti kita menghilangkan kinerja orang tersebut, tapi kita membantu kinerja daripada orang tersebut. Sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif. Ya. Jadi misalkan dia harusnya bikin Gantt chart itu makan waktu setengah hari, dengan adanya sistem ini mungkin hanya setengah jam atau 1 jam. Ya. Kemudian dia bisa menganalisa kira-kira yang disuggest oleh sistem ini bagus nggak sih? Ya, atau saya bisa pindahin planningnya karena tiba-tiba ada orderan high value customer ya, yang masuk sehingga saya perlu geser. Nah, hal tersebut memungkinkan. Jadi tujuan utama daripada sistem ini bukan untuk menghilangkan peran daripada orang-orang tersebut, Pak. Namun lebih ke arah membantu mengoptimalkan kinerja dari masing-masing orang tersebut. Ya, seperti halnya dengan pricing. Ya. Nah, pricing ini cukup unik ya. Apalagi kalau tadi saya cerita di bagian quotation. Bagian quotation, kita sebenarnya di Epicor, kita juga bisa ada yang namanya upsell strategi ya. Nah, ini mungkin cocok di bagian make to order processing, di mana biasanya customer itu nawar harga ya.
untuk proyek atau untuk suatu barang ya. Nah, di sana kita bisa simulasi. Oke Pak, saya bisa kasih diskon sekian kalau Bapak ordernya banyakkan dikit. Jangan sekian pieces Pak, jangan hanya 20 pieces. Jadi Bapak kalau order 100 pieces, saya bisa kasih harga yang seperti yang Bapak mau per piecesnya. Ya. Jadi hal tersebut juga bisa kita lakukan Pak dengan sistem ini. Dan balik lagi bukan menghilangkan ya Pak ya. Justru kita bisa melakukan strategi. Kita bisa melakukan planning, kita bisa berstrategi ya. Strategi atas pricing, strategi atas scheduling, ya, ataupun juga strategi produksi. Nah, jadi kesimpulannya adalah sistem ini berfungsi untuk membantu, ya, bukan untuk menghilangkan peran daripada orang-orang tersebut. Ya. Oke, itu jawabannya. Terima kasih. Ya, mungkin untuk sesi berikutnya adalah mungkin saya udah selesai dari saya. Ya, kalau mau dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, mungkin berikutnya saya sambungkan ke Pak Andi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jalal. Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Pak Jalal itu sekilas dan garis besarnya. Namun demikian, kita bisa set dengan waktu yang disepakati bersama satu persatu dengan perusahaan Bapak atau Ibu untuk kita bahas aplikasi ini, kita diskusikan lebih mendalam ke kebutuhan di perusahaan Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke open discussion secara umum, izinkan saya sekitar 5-10 menit, saya ingin share salah satu kelebihannya Epicor yang namanya Epicor Data Discovery. Saya akan tunjukkan aplikasinya, kemudian saya izin kamera saya matikan untuk menghemat bandwidth. Apakah screen saya sudah terlihat? Ya, Pak Andi. Sudah. Ya. Ya, sudah Pak. Baik. Jadi ini adalah tampilan muka untuk salah seorang user. Katakan saya adalah staff atau petugas di bagian produksi. Kita bisa mendesain tampilannya seperti ini. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah yang di pojok kanan atas, di mana ada tertulis 3D Shopload ya, 3D Shopload. Ini adalah Epicor Data Discovery. Saya menggunakan ini di notebook saya, menggunakan aplikasi demo. Jadi kadang-kadang performanya suka mengikuti performance notebook atau bandwidth network yang ada. Tetapi pada saat kita implement nanti Bapak dan Ibu bisa implement ini sesuai dengan tentunya sizing yang pas sehingga performance-nya bagus. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar. Gambar ini bisa kita pakai sesuai dengan gambar pabriknya Bapak Ibu atau gambar sesuai kebutuhan. Lalu di gambar ini pun kalau kita lihat, saya klik di sini ada lingkaran-lingkaran ya. Saya klik di lingkaran ini, dia keluar datanya. Operation drill dengan estimasi production hour 180 jam. Yang sebelahnya ada operation days dengan production hour 264 gitu. Nah, data-data ini itu diambil dari shop floor, dari lapangan. Kembali lagi, aplikasi ini tidak menggantikan orang, tetapi aplikasi ini akan membantu. Biasanya kalau di pabrikan itu kita ingin membalance satu work center dengan work center yang lain. Kenapa work center yang di drill ini dia 180 jam, sedangkan yang di sebelahnya 264. Nah, data inilah yang membantu kita berstrategi. Apakah yang di
drill ini under capacity, atau mungkin yang di operation days ini overproduction gitu, over capacity. Karena kalau under capacity berarti kita ada loss di situ, ada waste. Jadi kalau di dalam Toyota Production System itu salah satu waste-nya adalah waktu ya. Tetapi kalau operationnya itu overproduction, itu pun bisa menjadi salah satu penyebab dari kemungkinan 7 probability waste di dalam Toyota Production System. Begitu. Karena kalau dia overproduction, mesin itu rusak, maka akan terganggulah seluruhnya. Jadi Epicor Data Discovery ini menampilkan gambar, mengambil data-data dari shop floor, itu salah satunya adalah untuk melihat kapasitas overall equipment effectiveness dan juga ngebalancing. Itu biasanya kalau di perusahaan Jepang itu mereka mengistilahkan dengan heijunka gitu ya. Kita harus melihat step by step ini dengan seimbang, tidak ada yang under, tidak ada yang over. Begitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di bawahnya ini ada job number, ada operation, estimation, production hour. Ini adalah data-data yang kita pakai, kita ambil untuk menampilkan aplikasi ini. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau belum, saya akan sharing satu lagi sebelum kita ke open discussion. Nah, ini adalah yang namanya Epicor Data Analytics. Kembali ini juga kita ambil dari data-data transaksi yang ada di lapangan. Data ini sebenarnya berbicara cukup banyak. Tentunya misalnya kalau kita lihat di sini ada estimation production hour, kemudian ada actual production hour, begitu ya, ada remaining production hour. Nah, kadang-kadang kita berpikir, apakah actual production hour-nya bisa kita tingkatkan gitu. Karena kita lihat di sini di part ya. Di part ini ada cukup banyak nih yang kita punya. Begitu. Jumlahnya ada sekitar 5.400 ya. Apakah dengan tadi sistem kapasitas kita yang masih atau production hour kita yang kecil, apakah bisa kita tingkatkan dengan mengutilize part-part ini misalnya? Atau ada alasan khusus kenapa partnya banyak sedangkan produksi hour-nya itu masih rendah? Gitu. Sehingga orang-orang kita itu tidak lagi bekerja hanya untuk mencari ada data apa dan di mana berada, tetapi lebih ke arah bagaimana memaksimalkan production capacity. Bagaimana kita mereduce inventory. Kalau part finish good-nya yang banyak, bagaimana supaya ini cepat menjadi uang? Apakah mungkin di area sales dia membuat diskon khusus, misalnya 2/10 N30, atau diskon 2% kalau dibayar 10 hari, kalau normal 30 hari maka pembayarannya normal. Jadi kurang lebih seperti itu. Selain tadi Pak Jalal menyampaikan ada di level operation-nya kita capture data-datanya, kemudian kita tampilkan di analytics dan di discovery untuk kita pakai mengambil keputusan. Baik, mungkin dari saya sharing terakhir untuk analytics-nya selesai. Apakah ada pertanyaan yang berhubungan dengan tadi di awal Pak Adi sharing mengenai company profile, customer Epicor di Indonesia, atau menyangkut dengan presentasi Pak Jalal, kami open, kami buka diskusinya. Ada pertanyaan di chat Pak Andi dari Pak Anwar untuk perhitungan lisensinya sepertinya. Masih ke silent Pak Andi. Oh ya, maaf. Ya, terima kasih Pak Anwar. Di sini ada pertanyaan untuk Epicor ini perhitungan lisensinya seperti apa? Apakah kita bisa melakukan custom pada modul-modul yang ada? Ya, jadi ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin saya minta tolong Pak Adi untuk menjawab. Lalu pertanyaan kedua nanti saya minta bantuan Pak Jalal ya. Jadi yang pertama dulu,
perhitungan lisensinya seperti apa, Pak Adi? Ya, thank you Pak Anwar. Ya, Epicor sendiri memberikan dua pilihan. Kita investment secara on-prem ataupun cloud. Oke, dan cloud kita udah include dari seluruh infrastruktur. Oke. Dan juga dari sisi licensing kita sangat efektif sekali karena kita bisa invest apa yang mau kita start dulu, misalnya supply chain dan finance, setelah itu production. Jadi kita bisa menggunakan modular base licensing, dan juga typical user kita itu adalah concurrent user. Nah, concurrent user ini akan sangat fit sekali untuk industri manufacturing karena terkadang kita ada menggunakan shift 24 jam, misalnya siang, pagi, sore, dan di sini kita tidak perlu sharing user, tapi kita bisa menggunakan ID mereka, sehingga nanti ke depannya kalau kita mau melakukan traceability, misalnya dalam suatu qualities product, kita bisa drill down sampai ke detail shop floor, siapa yang melakukan execution, siapa operatornya, mesin apa yang dipakai, shift berapa, siapa yang melakukan planning, siapa yang melakukan order material, karena itu salah satu keuntungan kita jika user kita meng-attach kepada penggunanya secara langsung seperti itu. Nah, ini mungkin Pak yang kita bisa share, dan dengan concurrent user ini secara total cost investment akan jauh lebih efektif sebenarnya karena kita bisa set unlimited user dengan security profile yang berbeda-beda, tapi yang bisa menggunakan secara bersamaan sejumlah dengan total investment yang diperhitungkan sebelumnya. Ya, sebelum ke Pak Jalal saya tambahkan sedikit ya, Pak Adi. Jadi saya bertemu dengan beberapa customer. Mereka melihat perbedaan concurrent user dengan name user, Pak Anwar. Contohnya adalah seperti ini. Kadang di suatu departemen, saya itu memiliki asisten atau orang yang akan membantu saya mengerjakan pekerjaan saya pada saat saya cuti, sakit, atau dan lain-lain. Dengan sistem concurrent user, Bapak bisa meregisterkan orang-orang itu tanpa di-license secara name user, Pak. Kalau yang name user, orang-orang yang akan menggantikan saya itu harus di-license. Terlepas dia menggunakan software ini atau tidak, itu harus dibeli license-nya. Sedangkan concurrent tidak. Hanya di-license yang akses pada saat itu. Jadi pada saat saya cuti, kemudian ada pengganti saya, maka pengganti saya silakan pakai. Karena semuanya bisa diregisterkan. Nah, sebagai gambaran, berapa sih perbandingan antara concurrent dengan name biasanya gitu ya. Biasanya itu bisa satu concurrent itu kita bisa meregister 3-4 name user. Kalau dibandingkan secara concurrent user dan name user dari sisi investasi, concurrent itu kurang lebih 1/4-nya dari name user. Kenapa? Karena Bapak kalau di name user harus beli 4 atau 3, kalau di concurrent ya cukup beli 1 karena dipakainya bergantian. Begitu. Untuk custom, nah mungkin boleh minta bantuan Pak Jalal, meskipun Pak Adi, sorry sudah jawab juga ya tadi. Mungkin Pak Jalal ada dari view yang lain untuk melakukan custom pada modul-modul yang ada. Ya, oke. Jadi pertanyaannya kalau saya boleh confirm ya, apakah di Epicor bisa melakukan customization gitu ya? Nah, jadi di Epicor ini memungkinkan kita untuk melakukan konfigurasi. Nah, Epicor memiliki typical proses yang kita sebut mengutamakan konfigurasi daripada customisasi. Ya, jadi ada perbedaan antara customisasi dan juga konfigurasi ya. Customisasi itu lebih berkaitan dengan perubahan source code yang dimana sebenarnya kita harus minimkan. Yang Epicor inginkan itu adalah melakukan konfigurasi, di mana Epicor ada beberapa tools yang memungkinkan kita untuk melakukan modifikasi dalam sistem yang sifatnya low code atau bahkan nggak ada coding sama sekali. Ya, justru itu yang saya sarankan. Walaupun demikian, kalau yang tadi customisasi itu yang berkaitan dengan yang integrasi, nah itu tetap memungkinkan ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita bangun REST API itu harus menggunakan coding ya. Nah, itu tetap memungkinkan di Epicor ya. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Jalal. Kalau boleh izin saya nambahkan sedikit ya. Ya. Sebelum nanti kita memutuskan mengkustomisasi aplikasinya, tentunya nanti kita akan berdiskusi Pak Anwar dengan tim Bapak, dengan user-user ya, baik itu di finance, di production, di logistik. Karena aplikasi Epicor ini cukup kaya dari sisi fitur dan function, terutama untuk perusahaan manufacturer. Memang benar di beberapa aplikasi yang lain mungkin hal tersebut harus di custom, tetapi mungkin saja di sini setelah kita teliti, setelah kita lihat bisnis prosesnya, bisa menjadi itu sebenarnya standar, tapi hanya istilahnya yang berbeda misalnya. Terima kasih Pak. Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Chandra. Instalasinya on-premises atau on-cloud? Mungkin Pak Adi bisa membantu menjawab ini dari prinsipal. Ya, thank you Pak Andi. Ya, kita keduanya Pak. Jadi kita memberikan suatu pilihan kepada customer apakah kita istilahnya mau beli putus atau sewa gitu ya. Dan bahkan walaupun Bapak beli putus itu kita bisa doing mekanisme hybrid seperti itu. Kalau kita mau melakukan installation di Sesper ataupun kita mau lakukan di local hosting. Dan teknologi cloud kita sudah termasuk infrastrukturnya. Kebetulan kita gandeng provider yang memang fokus di sana, Azure Infrastructure. Seperti itu, dan kita tidak ragukan lagi capability aksesnya dan lain-lain. Tapi secara fitur, web based, bisa akses anywhere, mobile, dan lain-lain, itu sama capability-nya 100%, tidak ada perbedaan antara cloud dan on-prem, seperti itu. Ya, mungkin itu sekilas jawaban dari kami, Pak Andri. Ada tambahan, silakan. Ya. Makasih Pak Adi. Ya, jadi instalasi on-prem atau on-cloud itu 100% keputusannya di customer, Pak. Kami tetap akan membantu, memberikan masukan-masukan, pertimbangan sesuai dengan kondisi perusahaan, lokasi perusahaan, begitu ya. Dan kadang-kadang ada beberapa rule dan regulasi di industri-industri tertentu yang mengharuskan misalnya dia harus on-premises. Tetapi di industri manufacture, sejauh yang saya pahami di Indonesia tidak ada regulasi yang mengatur bahwa itu harus on-premises atau tidak boleh on-cloud begitu. Tapi di industri yang lain itu ada. Tapi Epicor ini kembali lagi bebas Pak, bisa on-prem atau on-cloud. Terima kasih Pak Chandra. Saya ingin mengingatkan kembali, mohon Bapak Ibu mungkin dapat membantu mengisi feedback form untuk masukan bagi kami dan juga event-event selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu menginginkan sebuah topik yang ingin dibahas begitu ya, itu bisa juga diberikan ke kami. Dari tim kami nanti setelah menerima feedback form akan ada voucher OVO dari sponsor kita Epicor dan juga dari WCS. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Saya lagi Pak. Saya ingin bertanya lagi, bisa? Bisa Pak, dengan senang hati Pak Sony. Ya. Jadi prinsipnya ini secara konseptual, aplikasi apa namanya? Epicor. Resource system ini dari Epicor ini itu dapat menjadi one man show, katakan menggantikan aplikasi yang sudah ada, misalnya saya sebut aja mereknya SAP. Satu, kemudian kalau dalam pengalaman yang sudah mengintegrasikan antara existing application dengan yang baru dari Epicor itu berapa lama atau apa aja yang requirement-nya yang harus dipenuhin agar integrasinya itu bisa nyambung gitu. Nah, itu berapa lama atau gimana itu? Saya ingin tahu. Baik. Terima kasih Pak Sony.
Terima kasih. Kalau boleh saya simpulkan ada 2 pertanyaan. Pertama, apakah ini bisa menggantikan ERP yang lain begitu ya? Atau seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ini mungkin ada 1 atau 2 case yang Pak Adi bisa sharing tanpa harus menyebutkan nama aplikasi atau perusahaan, di mana Epicor menggantikan aplikasi lain mungkin Pak. Ya, baik. Thank you, Pak. Ya, betul sekali, Pak. Di Indonesia bahkan kita sedang trennya adalah mereplace existing ERP. Contohnya kita replace di automotive manufacturing part terbesar di Indonesia. Juga baru saja di Semarang kita replace salah satu yang terbesar electronic manufacturing setelah menggunakan sama SAP tadi, Bapak. Mungkin sebelumnya juga ada solusi yang tadi juga solusinya sama yang Bapak sebutkan. Dan di industri terbesar gas bisnis di Surabaya baru tahun ini kami mereplace lagi setelah mereka telah menggunakan hampir 10 tahun dan juga di salah satu industri food and beverage juga kami mereplace software tersebut juga setelah dipakai beberapa tahun. Salah satu main reason-nya hampir mirip, Pak. Pertama adalah mereka mau melakukan digitalization, ERP-nya mau melakukan collaboration dengan third-party aplikasi. Yang kedua, mereka mau menghitung total cost investment secara keseluruhan lebih efektif, karena terkadang mereka sudah mengimplementasi modul secara keseluruhan yang dipakai itu hanya beberapa modul, sedangkan mereka harus invest maintenance investment-nya untuk keseluruhan modul, seperti itu. Yang ketiga, mungkin 10 tahun yang lalu teknologi ini tidak berkembang secara pesat seperti sekarang. Sekarang ini kalau kita seperti industri elektronik, handphone itu teknologinya hampir mirip. Mobil pun sekarang hampir mirip. Itu juga sama dengan ERP. Teknologi antara brand A sama brand B sangat mirip. Ini tergantung tentang fokus industrinya. Kalau bicara tentang Epicor sangat jelas, clear dari awal adalah fokus industri kita adalah automotive industry. Kalau saya lihat sekilas tentang profil ya, Pak Sony ini mungkin di industri aircraft bisnis Pak Sony ya. Jadi banyak sekali bagaimana mekanisme configured engineering to order mungkin di sana. Setelah itu melakukan execution, ada melakukan after service, MRO ataupun refurbishment process gitu. Bahkan di mungkin salah satu industri mirip, tapi kalau Bapak di aircraft, kami baru saja closing deal di industri terbesar di traktor, juga mereplace existing software, karena salah satu concern-nya adalah memang mereka mau melakukan digital transformation dan memilih seluruh solusi di Indonesia, bukan hanya mempertimbangkan Epicor, tapi seluruh big name ERP di Indonesia, dan akhirnya memilih Epicor. Karena apa? Karena tadi reason-nya. Ya, saat biasanya kita melakukan engagement kepada customer yang ingin melakukan replacement, Pak. Kita tidak hanya menawarkan, oh ini software kami, ini capability kami. Tapi kami akan study case di sana, kita go together, kita akan give ke manajemen ada reason kenapa Bapak dan Ibu harus mereplace ERP. Seperti itu. Apa potensial business improvement yang kita bisa enhance kalau Bapak dan Ibu memilih Epicor. Oke, study mungkin kita nggak akan bicara cuma 1 kali 2 kali ketemu, tapi hampir 6 bulan engagement seperti di Surabaya, kami melakukan engagement hampir 1 tahun lebih seperti itu. Karena kita harus mempertimbangkan total cost investment dan potensial business improvement. Tentunya kami bersama partner nanti melakukan engagement, review together business process, apa big potentials, big 10 risk di sana, bagaimana kita bisa mengcover gap proses di sana, seperti itu, bagaimana men-speed up proses yang ada di sana, bagaimana melakukan efisiensi antar departemen, karena ujung-ujungnya Epicor ataupun ERP adalah sebagai tools, seperti itu. Tapi bagaimana tools ini bisa kasih satu value proposition untuk Bapak dan Ibu setelah melakukan investment, dan kita akan perhitungkan total cost investment dibandingkan terhadap potensial business improvement, seperti itu. Baiknya nanti orang yang tepat akan start ini untuk engagement Pak Andi, Pak, karena beliau sangat pengalaman sekali. Ya, mungkin itu sekilas dari saya, Pak Andi, Pak Sony, seperti itu. Dan salah satu industri aircraft ini memang fokus kami, bahkan salah satu komponen Boeing itu manufacturernya adalah Epicor customer Pak di US, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik,
Sebelum menjawab pertanyaan yang kedua, apakah pertanyaan pertama sudah terjawab, Pak Sony? Sudah. Namun boleh satu lagi? Boleh, Pak, boleh. Silakan. Gini, kan udah diintegrasikan ya bisa. Namun Pak Sony, maaf suaranya Earphone-nya tidak mungkin, Pak. terlalu terdengar, Pak. tadi sudah dijelaskan ya. Namun katakan misalnya kebijakan dari BUD itu menempatkan Epicor itu sebagai dari subsistem, sebagai komplementer. Jika demikian itu apa pro dan cons-nya bagi perusahaan? Jika Epicor itu hanya sebagai komplementer dari existing ERP yang sudah ada, apakah bisa demikian? Ya, terima kasih Pak Sony. Mungkin saya coba menjawab dari sisi bisnis ya, dari sisi komersial, tapi nanti Pak Jalal mungkin bisa bantu dari sisi yang lain dan Pak Adi. Ya, untuk memiliki dua sistem Pak di dalam sebuah perusahaan, memang kita perlu kaji. Pengkajian ini sebenarnya untuk apa? Karena kita lihat apakah sistem yang ada itu tidak bisa memenuhi kebutuhan bisnis proses. Misalnya contoh, saya ambil yang agak sedikit ekstrim ya. ERP kita kawinkan dengan software untuk CAD misalnya. Nah itu memang natur aplikasinya berbeda sehingga harus dikawinkan begitu. Tetapi contoh misalnya di Epicor ada CPQ dengan ERP-nya Epicor itu sudah jadi satu, jadi kita tidak perlu mengawinkan dengan software lain. Tetapi dengan software SolidWorks atau CAD itu kita bisa kawinkan, Pak. Nah, yang menjadi tantangan tadi kalau BOD atau manajemen melihat ini ada software yang cocok Epicor, tetapi kita juga punya nih ERP. Nah, ini kita perlu kaji, Pak. Artinya kita akan memberikan masukan yang objektif kalau memang kebutuhannya hanya finance saja misalnya gitu. Yang satu bisa finance, yang Epicor bisa finance. Alasannya apa? Tentunya kami pun dari sisi Epicor partner akan mengkaji kenapa harus diganti gitu yang existing. Kecuali misalnya yang existing ini memang finance, tetapi untuk manufacturing-nya dia tidak ada sehingga harus dikawinkan dengan software manufacturing. Nah, barulah di situ value proposition-nya atau apa nilai lebihnya Epicor itu bisa terlihat oleh manajemen karena ada finance, ada manufacturing, ada configure price quote, bisa menghandle make to order begitu ya. Baru kita buat sebuah bisnis justifikasi seperti yang Pak Adi sampaikan tadi sehingga manajemen bisa memutuskan. Tapi dalam kasus yang lain Pak, bisa juga begini, perusahaan itu mempunyai holding satu dan punya anak-anaknya Pak. Nah, anak-anaknya ini memang diizinkan memiliki software ERP terpisah karena memang bisnisnya manufaktur. Tetapi holdingnya itu mungkin non-operation begitu ya, atau operation tapi dia memang hanya untuk financial consolidation. Nah, itu memungkinkan Pak seperti itu. Apakah cukup menjawab Pak Sony? Halo Pak Sony. Ya, mungkin masih mute Pak Sony-nya. Dari Pak Adi atau Pak Jalal ada tambahan sehubungan dengan pertanyaan Pak Sony yang kedua tadi? Ya, thank you, Pak. Ya, seperti sama dengan konsep Pak Andi, kita memang kadang ketemu company yang parent company yang menggunakan aplikasi lain di Indonesia mempunyai kebebasan. Tentunya nanti kita lihat infrastruktur terbaiknya apa.
kita mempertimbangkan tidak ada double entry juga di sana dan bagaimana seamless integration-nya. Seperti betul Pak, kita akan informasikan tentang pro and cons-nya seperti apa dan benefit-nya seperti apa dan tapi intinya bisa seperti itu. Ya, baik. Mungkin saya ada tambahan sedikit. Ya. Nah, jadi menjawab tadi pertanyaan Pak Sony, sebenarnya pernah ada pengalaman nggak? Dan kira-kira prosesnya berapa lama gitu ya? Nah, jadi mungkin saya jawab satu persatu. Apakah itu memungkinkan Epicor berintegrasi dengan ERP yang lain? Jawabannya tentu saja mungkin. Ya. Namun kita perlu perhatikan yang pertama itu apakah software ERP yang lain, apakah dia juga open API, itu yang pertama. Yang kedua, itu kita harus pertimbangkan faktor biayanya juga ya. Seperti yang kita tahu bahwa kalau misalnya kita mau integrasikan satu sistem dengan yang lain ya, kita biasanya ada chargeable ya. Mungkin dari tim konsultan dari Pak Andi, dari tim WCS itu bisa melakukan estimasi yang lebih detail lagi ya, harus ada assessment detail. Biasanya harus dilihat berapa integration point-nya ya. Kemudian, nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Nah, yang udah pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya, kita itu kebanyakan mereplace, Pak. Ya, walaupun seperti kasus yang tadi Pak Andi sebutkan ya, Epicor di beberapa negara itu dipergunakan untuk manufacturing-nya, sedangkan buat financial konsolidasinya itu menggunakan ERP yang berbeda. Nah, itu juga memungkinkan, Pak. Ya. Jadi jawabannya memungkinkan, namun ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan dulu ya. Salah satunya biaya dan apakah itu memungkinkan. Dan kemudian ada tambahan biaya nggak kalau diintegrasikan dengan third-party software yang lain, ERP yang lain. Sepengetahuan saya ada beberapa ERP yang melakukan ada charging ya. Ada charging kalau kita connect dengan third-party software yang lain. Oke. Dan berapa lama kira-kira itu lagi-lagi balik ke tergantung ya. Seberapa banyak integration point yang kita udah lakukan yang diinginkan oleh customer. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, Pak Jalal. Ada lagi mungkin dari Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Oh ya, formulir feedback formnya ini dilampirkan oleh Mas Arief di chatting. Jadi bisa diklik di link yang ada di chatting ya. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Pak Adi atau Pak Jalal, ini kebetulan ada Pak Gigih juga di sini dari manajemen WCS. Apakah ada closing statement mungkin yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Ya, dari saya tidak ada Pak. Mungkin salah satu yang coba sharing experience saja di Indonesia ternyata makin banyak foreign direct investment yang coming to Indonesia. Mereka membawa teknologi, membawa satu feature dan melakukan investment besar dari sisi teknologi, khususnya di manufacturing karena Indonesia menjadi seksi market buat mereka. Baik dari sisi resources dan baik dari sisi raw material seperti itu. Jadi ini memang saatnya juga investment memang terlihat besar di awal, tapi sebenarnya kalau kita lihat potensial benefit dan juga potensial untuk survive ke depannya menjadi salah satu mandatory tools seperti itu. Dan digitalisasi ini memang menjadi tekanan yang besar seperti itu karena kompetitor kita bukan hanya lokal tapi sudah menjadi global kompetitor. Contohnya apa yang paling kecil? Contohnya kita bisa membeli casing handphone sekarang bukan hanya dari Tokopedia tapi bisa dari AliExpress masuk ke Indonesia. Itu berarti kompetitor casing handphone di ITC bukan lagi dari sesama penjual casing di ITC tapi udah jadi penjual dari China sekarang seperti itu. Nah, ini juga sama dari industri manufacturing dan waktunya memang
untuk restructure factory itu sangat penting sekali. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya. Dari Pak Jalal mungkin ada? Ya, mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi sebenarnya terima kasih atas kesempatannya dari Pak Andi dan juga WCS Team di sini. Ya, kami di Epicor di sini berusaha untuk membantu mengembangkan industri manufaktur di Indonesia. Ya, dengan cara kita memberikan tambahan informasi dan cara optimalisasi di era digitalisasi saat ini. Ya, kalau misalnya berkenan, kiranya kita bisa melakukan assessment lebih detail ya, dibantu oleh tim WCS dan Pak Andi ya. Kami siap membantu dalam membantu kemajuan Indonesia khususnya di bidang manufacturing. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jalal. Pak Gigi, ada yang ingin disampaikan mungkin? Ya, kalau belum, sebelum saya tutup, saya ingin menggarisbawahi bahwa event Epicor hari ini adalah baru sesi 1, di mana kita coba mengupas sedikit mengenai configure price quote, begitu. Kami akan melakukan event ini lagi yang serupa seperti ini di bulan Juli dan Agustus dengan topik yang masih berhubungan. Misalkan di Juli ini, di akhir Juli kita berencana untuk membuat event yang berhubungan dengan warehouse. Jadi warehouse ini baik itu untuk menghandle raw material atau menghandle finished good, begitu ya. Bagaimana kita bisa mengontrol barang, mengontrol lot trace-nya, serial number di gudang, sampai barang itu siap dikirim, di shipment. Di bulan Agustus kita akan mencari topik yang lain lagi. Intinya event yang kami buat itu berkesinambungan, masih berhubungan dengan manufacturing, dan kita berusaha membantu seperti yang Pak Jalal sampaikan tadi, area-area mana yang bisa kita efisiensikan agar kita lebih kompetitif. Sehingga meskipun di area produsen itu inflation-nya itu naik, tapi kalau bisa di end user-nya jangan naik terlalu besar, karena kita masih bisa men-saving cost dari men-streamline manufacturing, men-streamline supply chain, dan faktor-faktor yang lain. Demikian dari saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu hadir, kemudian kepada rekan-rekan di Epicor, Pak Adi, Pak Jalal, Mr. Ken Leong, dan juga teman-teman WCS yang lain. Terima kasih, selamat sore. Sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih semuanya.